Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, hari ini saya selaku Kepala Sekolah di SD Negeri Melati 1 akan melalui pembahasan kita nanti itu berfokus di sini Bapak Ibu, upaya mempresentasikan arahan untuk memotivasi guru aktif terlibat kegiatan komunitas belajar untuk peningkatan kualitas pembelajaran di SD Negeri Melati 1. Belajar bersama. Belajar bersama, ya bagus, itu poin yang pertama. Terus yang kedua harus ada apa lagi Bapak Ibu? Belajar bersama tadi gabung dengan berkolaborasi ya. Terus yang kedua ada apa lagi Bapak Ibu dari kalimat ini? Tujuannya ada Nah, harus ada tujuan yang jelas dan terukur. Terus yang ketiga, subjeknya siapa? Pendidik dan tenaga kependidikan. Oke, bagus. Next, kasih Pak. Nah, ini ada jenis-jenis kombel. Ini mengingatkan kembali tahun semester kemarin sudah ada 3 kombel ya. Pertama ada kombel dalam sekolah. ya, atau nama lainnya Intrasekolah. ya, intrasekolah atau dalam sekolah yang pertama. Terus yang kedua apa Bapak Ibu? Antar sekolah ya, atau lintas sekolah. Terus yang terakhir kombel daring, komunitas belajar daring. Nah, kalau kita bahas secara anggota itu dari intrasekolah itu tentu anggotanya adalah guru-guru yang ada di dalam sekolah. Kalau antar sekolah, antar satuan pendidikan. Kalau yang daring, ya, jadi seluruh guru dan tenaga pendidikan di seluruh Indonesia yang memiliki akun belajar ID sehingga bisa include di PMN gitu. Kalau karakteristiknya Bapak Ibu, perbedaannya apa ini? Dari intrasekolah, terus yang sebelah kanan itu antar sekolah dan kombel daring itu jadikan satu. Kira-kira apa dari karakteristiknya? Ini untuk pengembangan sekolah. Ya, untuk pengembangan sekolah. Jadi fokus ke pengembangan sekolah. Kalau yang antar sekolah dan daring, fokusnya Pengembangan kompetensi belajar itu masih dipandang sebelah mata oleh semua guru dan tenaga pendidikan, juga oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah itu masih dianggap sebelah mata. Jadi tidak terlalu penting. Nah, ini persepsi yang salah tentang komunitas belajar itu ada di sebelah kiri di warna kuning ini. Sementara yang kanan itu adalah kondisi ideal komunitas belajar yang ramah guru. Nanti ramah guru itu maksudnya apa? Itu memang persepsinya seperti ini, hanya membuang-buang waktu. Kita waktunya bisa, yang Bapak Ibu PJJ waktunya sudah selesai bisa pulang, tidak jadi bisa pulang. Yang Bapak Ibu guru PNS waktunya istirahat dulu, santai, mengerjakan administrasi, jadi terganggu seperti itu. Yang idealnya guru merasakan manfaat dan membutuhkan komunitas belajar. Dan ini juga nanti bisa dibaca sampai paling bawah ya. Kalau intinya, kalau menurut panjenengan komunitas belajar ini sebenarnya itu penting atau tidak? Kalau dari hati nurani penting ya sebenarnya ini. Kalau menurut panjenengan salah satu manfaatnya apa? Monggo, mungkin dari salah satu bisa tunjuk atap dan menjawab. Yang merasa penting, manfaatnya apa, bisa apa gitu. Oke. Monggo dari Bu Cahya, mungkin ini yang senyum-senyum dari tadi. Oke, terima kasih atas waktunya. Menurut saya pribadi, kombel atau komunitas belajar itu sangat penting bagi kita, terutama para pendidik. Kita bisa sharing dengan teman. Biasanya kan kita mempunyai pola pikir yang tidak sama. Nah, di situ kita bisa sama-sama belajar, sangat bermanfaat, Pak. Bisa membuat kita lebih aktif dan bisa meningkatkan pola pikir kita sebagai pendidik. Ya, terima kasih Bu Cahya. Jadi nanti Bu Cahya kalau punya unek-unek bisa diaplikasikan saat kegiatan kombel kita ya, kombel kita di hari Sabtu setelah jam anak-anak pulang.
sekitar pukul setengah 12 sampai pukul setengah 1 gitu Bapak Ibu. Jadi betul sekali tadi yang dikatakan oleh Bu Cahya, kita bisa saling mengisi, bisa saling bertukar pendapat dan lain sebagainya. Berikutnya Pak Seva. Nah, Bapak Ibu, ini mengingatkan lagi bahwa sebenarnya komunitas belajar yang ada di Indonesia ini diambil dari PLC, Professional Learning Community. Jadi seperti kelompok kerja guru. Jadi ilmunya diambil dari situ. Itu sebenarnya ada 3 ide besar Bapak Ibu di dalam komunitas belajar itu. Yang pertama ada berfokus pada pembelajaran. Jadi apa-apa yang ada dalam komunitas itu yang dibahas harus pembelajaran. Kedua, membudayakan kolaborasi bekerja sama. Terakhir yang ketiga adalah berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Jadi endingnya itu harus kepada murid. Jadi untuk agar murid itu bahagia, agar murid itu sejahtera, well-being dalam dirimu. Tahapan dalam membentuk komunitas belajar. Kita alhamdulillah untuk SD kita sudah melaksanakan ini. Yang pertama untuk tim kecil, kita juga sudah membuatkan SK Kombel. Terus telah data belajar murid ini dari apa saja Bapak Ibu. Untuk telah data murid ini kita mengambilnya sampelnya dari apa saja, data apa saja. Monggo, siapa yang masih ingat? Untuk menelaah data murid itu dari mana? Dari rapat bisa tidak? Dari tes formatif, tes harian itu bisa. Terus apalagi PTS? Itu namanya apa? Tes sumatif. Terus dari rapot pendidikan bisa. Terus yang ketiga, melakukan sosialisasi dan penguatan tentang pentingnya komunitas belajar. Ini kita juga sedang melakukan aktivitas nomor 3 ini Bapak Ibu. Kita selain belajar bersama, penguatan tentang pentingnya komunitas belajar. Yang keempat, memasukkan jam efektif guru di sekolah. Nah, jadi komunitas belajar itu sebenarnya boleh dimasukkan di intrakurikuler. 5, merealisasikan belajar bersama dan berbagi praktek. Ini yang paling penting, nomor 5 ini. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman itu seperti apa Bapak Ibu? Ini kalau saya rangkum jadi seperti ini. Setiap guru dapat menyampaikan pendapatnya tanpa takut dihakimi. Bapak Ibu, apakah kalau menyampaikan pendapat takut dihakimi? Enggak ya, saya insya Allah tidak pernah kok menghakimi. Kalau bercanda-bercanda itu masih ya wajar ya, masih tidak apa-apa. Terus yang kedua, guru menyimak pendapat rekannya secara atentif. Maksudnya kalau sedang rapat, sedang komunitas belajar, kegiatan di komunitas belajar, kalau ada menyampaikan pendapat jangan melengos atau jangan bicara sendiri, seperti itu harus saling menghargai. Terus yang ketiga, guru bisa saling memberikan umpan balik yang membantunya bertumbuh. Jadi dalam artian meningkatkan kualitas pembelajarannya. Jadi ada tukar pendapat seperti itu. Nah, ini tadi siklus dari ide besar yang ketiga nih. Refleksi awal, ada perencanaan, implementasi dan juga evaluasi.